Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puspa Wiratno dari kelas 12 Bahasa. Dan saya, Tri Amanda Putri Harhab dari kelas 11 MIPA 5. Jadi, di sini kita akan memandu mengenai pemilihan Ketua OSIS periode 2020-2021 SMA Negeri 3 Cilacap. Kegiatan Pilkasis kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pilkasis kali ini dilaksanakan secara virtual. Adapun kita mengadakan debat kandidat calon Ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk debat kali ini, kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dian. Selanjutnya, kami akan memanggilkan kandidat jagoan SMA Negeri 3 Cilacap. Nomor urut 1, Fahmi Atila dari kelas 10 MIPA 2. Bersama satu, kita maju. Untuk nomor undi yang kedua, ada Vivi Nur Halifah dari kelas 10 IPS 3. OSIS Mati 2020, mampu berkarya di tengah perbedaan. OSIS hebat, bermartabat, selalu semangat, wujudkan tekad. Selanjutnya, nomor urut 3, Rizky Junawan Putra dari kelas 11 MIPA 3. Bersama Juna, kita bisa. Untuk nomor undi yang keempat, ada Rabinda Salwa Manika Pramono dari kelas 10 MIPA 5. 10 MIPA 5. Yang akurat yang nomor 4. Dan yang terakhir, nomor urut 5, Seli Nur Hanifah dari kelas 11 MIPA 4. Salam 5 jari, jangan lupa pilih saya. Choose your best choice. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum memulai acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Ibu Dian sebagai moderator untuk debat pemilihan Ketua OSIS. Kepada Ibu Dian, dipersilakan. Tata tertib debat kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap periode 2020-2021.
Yang pertama, kandidat, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, untuk menyampaikan visi misi, masing-masing kandidat diberikan waktu 4 menit. Yang ketiga, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Yang keempat, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. Yang kelima, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Yang keenam, tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang ketujuh, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. Yang kedelapan, dilarang membawa senjata tajam. Dan yang terakhir, kesembilan, apabila kandidat, pendukung, maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Saya dari paslon nomor 1 mempunyai visi saya menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Cilacap menjadi lebih berkualitas, aktif, berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa. Adapun saya memiliki misi saya yang pertama, 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa. 3. Menanamkan sikap disiplin pada seluruh keluarga sekolah. 4. Menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi siswa pada kegiatan ekstrakurikuler. 5. Melanjutkan program OSIS yang sudah ada. 6. Memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang. 7. Meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan di sekolah maupun di masyarakat. Demikian visi dan misi saya. Terima kasih. Saya dari paslon nomor 2 akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu beriman, bertanggung jawab, mampu berkarya di tengah perbedaan, dan berkreativitas. Untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki 4 misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Kedua, mengaktifkan dan mengefektifkan ekstrakurikuler yang ada di Semanti. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial, seni, dan olahraga. Yang terakhir, menyerap pendapat dan aspirasi warga sekolah, serta mendukung siswa untuk berkreasi dan berekspresi secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rizky Junan Putra dari nomor urut 3 akan menyampaikan visi serta misi saya. Visi saya adalah harmonisasi kerukunan beragama, revolusi kreativitas Semanti, serta mewujudkan generasi anpasif yang mampu bergerak secara lepas di kondisi yang terbatas. Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya, apa sih revolusi kreativitas Semanti itu? Baik, akan saya jelaskan. Revolusi kreativitas Semanti adalah upaya untuk mengubah sebuah konsep atau gagasan baru dengan penuh pengabdian kepada Semanti tentunya. Selanjutnya, misi saya adalah yang pertama, kerjasama dengan bidang 1 OSIS, ROHIS, serta ROKRIS untuk membuat event besar keagamaan. Yang kedua adalah menerapkan ekonomi kreatif milenial Semanti. Dan yang ketiga adalah membuat forum kreativitas Semanti. Serta yang terakhir adalah menanamkan tekad Semanti kita. Semanti kreatif, inovatif, terampil, serta aktif. Terima kasih.
siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan kepada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai visi tersebut, pastinya saya memiliki misi. Misi saya yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan siswa SMA Negeri 3 Cilacap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyelesaikan program OSIS yang belum terrealisasi di periode sebelumnya. Yang ketiga, mempererat kerjasama antar organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Cilacap. Yang keempat, mengembangkan bakat minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang kelima, meningkatkan peran OSIS dalam kinerja dan kerjasama dalam rangka menciptakan kondisi yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi yang baik, baik dalam akademik maupun non-akademik di era new normal. Saya Selina Hanifah, kandidat Ketua OSIS nomor urut 5, akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya, Semanti 2021 yang kolaboratif, ekspresif, dan progresif. Misi saya, 1. Menjalin komunikasi dan kerjasama antar siswa, guru, pengurus OSIS, organisasi internal, serta eksternal Semanti, agar tercipta iklim kolaboratif. 2. Menjadikan OSIS sebagai ruang ekspresi untuk mengembangkan potensi soft skill maupun hard skill siswa Semanti. 3. Membangun media branding organisasi sebagai sarana penggerak aksi positif siswa Semanti. Dan yang terakhir, mengkaji ulang program kerja turunan OSIS agar program kerja lebih efektif dan efisien demi tercapainya Semanti progresif. Nah, barusan sudah dijelaskan ya mengenai visi dan misi dari 5 kandidat. Nah, langsung aja kita memulai debatnya. Dia udah pada siap ya ini 5 kandidat? Ya, kok ini pada nggak semangat loh gimana? Nah, tema debat pada kali ini adalah ciptakan demokrasi milenial yang berbudaya di era new normal. Nah, pada sesi kali ini ada satu pertanyaan yang wajib untuk kalian jawab. Kelima-limanya wajib menjawab. Kemudian kalian ketika sudah dijawab itu dari kandidat 1 dan kandidat berikutnya atau misalnya di kandidat 2 memberi pertanyaan kepada kandidat lainnya. Gitu? Paham? Nah, dengarkan baik-baik pertanyaan pertama. Bagaimana cara kalian untuk merealisasikan atau mewujudkan visi misi yang telah Anda buat dalam demokrasi di sekolah saat ini? Ya, silakan yang mau menjawab dulu yang pertama. Ya, kandidat pertama. Ya, kandidat nomor 1 jawab pertanyaan. Tentunya menurut saya ini, tentunya saya membutuhkan kerjasama teman-teman dan kakak kelas untuk mewujudkan visi-visi saya. Karena saya punya visi menjadikan SMA Negeri 3 menjadi lebih berkualitas, aktif, berprestasi dengan kegiatan ibadah dan takwa. Begitu saja sekiranya. Oh ya, ingin mewujudkan dengan visi misi tadi ya, yang telah disebutkan dengan bantuan warga sekolah. Ya. Oh ya. Kemudian yang ingin menjawab lagi? Oh ya, yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu. Kandidat kedua. Bagaimana cara mewujudkan visi misi yang telah saya buat dalam demokrasi di sekolah saat ini? Menurut saya, dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa-siswi dalam berbagai hal dan mengembangkan kemampuan atau bakat siswa-siswi dalam bidang manapun serta bekerja sama untuk membangun sekolah yang lebih baik, tertib, dan mampu bersaing dengan meningkatkan kreativitas dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Ya, itu dari yang kedua berarti fokus pada bidang akademik maupun non-akademik gitu ya, mengembangkan terus. Kemudian yang ketiga, kandidat 3 juga ya? Ya, nah. Ya, baik. Bagaimana cara merealisasikan? Menurut saya adalah kerja nyata. Jika boleh saya cerita sedikit, mengapa sih saya mengambil atau berfokus pada ekonomi kreatif? Baik, 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka, berdaulat dan lepas dari penjajahan Barat. Namun jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita Singapura, kita masih tertatih-tatih. Kita masih jauh tertinggal. Setelah saya coba untuk melihat dari berbagai segi, saya menemukan setidaknya ada 3 faktor penghambat mengapa bangsa Indonesia belum menjadi negara maju. Yang pertama adalah kondisi sosial politik yang masih sering terus terusik
Dan yang kedua adalah masih ragunya kaum muda untuk berekspresi sesuai passion mereka. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas yang menunjang. Menurut saya, apalah artinya kualitas tanpa fasilitas? Jadi, intinya saya akan membuat forum kreativitas semanti untuk menunjang berbagai bakat serta minat bakat teman-teman kita semua. Terima kasih. Yang keempat, kandidat 4. Ya, silakan dijawab. Menurut saya, seperti visi yang saya punya, menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap menjadi siswa yang aktif dalam artian dalam pelajaran, organisasi, serta dalam bidang akademik maupun non-akademik. Inovatif berarti harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan menyalurkan ide-ide baru. Lalu bertanggung jawab artinya seorang pelajar harus bertanggung jawab sebagai kewajiban seorang pelajar seperti mengikuti pelajaran, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sesuai agama yang dianut dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih kandidat keempat. Kemudian kandidat yang kelima. Cara saya merealisasikan visi dan misi saya dalam demokrasi sekolah saat ini, visi saya terdapat 3 hal utama. Yang pertama, kolaboratif, ekspresif, dan progresif. Kolaboratif, saya akan mengadakan forum diskusi atau ruang diskusi antar siswa dan guru, termasuk kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau wakaf, dan di dalamnya mereka saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan pendapat, dan pada kondisi saat ini kita bisa memanfaatkan media digital seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain. Yang kedua, ekspresif. Saya ingin menjadikan ruang OSIS menjadi lebih diperhatikan kondisinya, dan saya ingin menjadikan seperti co-working space. Jadi ketika ada pengurus OSIS yang ingin bekerja, mereka bisa bekerja di situ dengan fokus dan nyaman. Kemudian dalam kondisi saat ini, tentunya kita tidak dapat menerapkan yang tadi kan. Dan sekarang yang kedua, kita bisa membangun media branding seperti karya anak semanti atau karati lewat Instagram, YouTube maupun TikTok. Jadi fokus pada sosial media juga ya. Dan yang ketiga, progresif. Kita bisa menerapkan sistem checkpoint atau kita bisa mendaftar catatan pencapaian-pencapaian yang harus kita tuju untuk menuju semanti progresif. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan yang wajib untuk kalian jawab. Kemudian masing-masing sudah menjawab. Nah, kali ini kalian silakan untuk mempertanyakan. Tadi tentang kandidat 5 misalnya ada yang mengefektifkan social distancing. Nah, silakan untuk masing-masing kalian saling memberi pertanyaan kepada kandidat. Ya, kandidat nomor 3 ingin bertanya kepada kandidat nomor 1. Ya, silakan nomor 1 dijawab. Baik, pertanyaan saya seperti ini. Pada misi ketiga yang Fahmi buat, yaitu ada menanamkan sikap disiplin seluruh warga Semanti. Itu bagaimana cara merealisasikannya. Sedangkan yang namanya disiplin itu udah terlatih sejak dini. Jadi yang namanya watak itu kan susah buat dirubah. Itu bagaimana cara kamu untuk mengubah itu. Dan yang kamu dibikin adalah seluruh warga Semanti. Itu sangat susah kan. Dan apakah kamu bisa dalam 1 tahun buat misi itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan kandidat ketiga kepada ke-1 adalah bagaimana cara untuk merealisasikan disiplin kepada seluruh warga sekolah. Ya, silakan dijawab kandidat pertama. Ya, pertanyaannya, cara saya untuk merealisasikan misi saya yang nomor 3 adalah dengan Ya, nggak apa-apa. Masih waktunya karena 3 menit masih semuanya bisa. Disiplin, fokus utamanya yang ditanyakan adalah disiplin seluruh warga sekolah. memang benar, disiplin itu sudah dari kecil karena sangat susah berubah orang yang tidak awalnya tidak disiplin. Disiplin itu sangat susah. Tapi saya akan mencoba untuk
mencoba untuk mengubah sedikit kepribadian tersebut menjadi lebih disiplin dengan cara seperti di sini ya kebiasaan disiplin di sini seperti bersandar bendera atau berbaris di depan kelas sebelum masuk ya, dan lain-lainnya. Sedikit cerita, sebenarnya saya agak gugup di sini karena saya baru pertama kali debat seperti ini. Tapi saya akan menjawab dan menjadi ketua OSIS yang bisa menjadi contoh untuk kalian semua. Terima kasih. Ya, gimana kandidat ketiga? Akan disangka lagi atau kandidat yang lain ingin bertanya? Gimana? Kandidat lain, ya, kandidat tiga sudah cukup tadi dengan jawaban kandidat pertama. Kandidat nomor berapa yang akan bertanya lagi, memberikan pertanyaan ke kandidat lainnya? Gimana? Kalau tidak ada, langsung lanjut juga ke pertanyaan kedua. Gimana? Kandidat 5 ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2, ya, nomor 5 bertanya kepada nomor 2. Silahkan. Tadi di visi nomor 4 menyerap pendapat dan aspirasi warga sekolah. Bagaimana cara Anda menyerap pendapat dan aspirasi warga sekolah? Terima kasih. Ya, silakan dijawab bagaimana cara menyerap aspirasi warga sekolah. Tuh, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 25. Bagaimana cara saya menyerap pendapat dan aspirasi dari warga sekolah? Nah, di sekolah pasti ada BK kan, dan juga organisasi lainnya. Kita bisa menggunakan BK dari guru sesuai visi saya bekerja sama. Kita harus bekerja sama dari OSIS ke guru dan juga warga sekolah. Dari situ kita bisa menampung aspirasi dari siswa maupun warga sekolah. Ya, berarti ditampung dulu gitu ya, bekerja sama dengan guru dan BK. Begitu kandidat 5 ada pertanyaan? Cukup. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kandidat 4 ingin bertanya? Atau kandidat 3 mungkin ingin bertanya kepada kandidat lainnya? Ya, kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, yang kedua ini pertanyaannya adalah alasan utama apa siswa-siswi SMA Negeri 3 untuk memilih Anda? Siapa yang akan menjawab dulu pertama? Ya, silakan kandidat nomor 3. Baik, untuk itu saya punya perubahan. Perubahan di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan misi saya. Saya punya misi adalah revolusi kreativitas militan semanti. Jadi, upaya untuk mengubah sebuah konsep atau gagasan baru dengan dilakukan dengan cara penuh pengabdian. Cukup. Terima kasih. Ya, kita dengan penuh pengabdian. Ya. Kemudian kandidat berapa yang akan menjawab lagi? Kandidat yang akan menjawab, alasan utama siswa-siswi SMA Negeri 3 harus memilih kalian. Jadi apa sih yang pilih saya dong, itu kenapa gitu loh. Nah, ada alasannya pastikan supaya siswa-siswinya juga lebih yakin. Gimana? Ya, nomor 5. Saya akan menjawab pertanyaan. Alasan kenapa siswa-siswi harus memilih saya. Yang pertama, kinerja saya. Waktu OSIS tahun lalu, rekan-rekan OSIS saya banyak mengatakan kalau kinerja saya bagus. Dan saya bisa membuktikan ketika saya mengikuti kegiatan atau forum internal maupun eksternal seperti Cilacap Leadership Project, forum OSIS Cilacap, Cilacap Creativity Forum. Dan di forum OSIS Cilacap saya dipercayai dicalonkan sebagai kandidat ketua forum OSIS Cilacap. Yang kedua, saya ingin mengkaji ulang program kerja turunan OSIS agar program kerja menjadi lebih efektif. Program kerja mengkaji ulang di situ ada 3 aspek. Yang pertama, menghapus program yang tidak perlu atau tidak penting. Yang kedua, meleburkan program-program kerja yang sama. Dan yang ketiga, mengoptimalkan program kerja yang telah berjalan agar lebih maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih kandidat 5. Selanjutnya yang akan menjawab kandidat berapa? Ya, kandidat 4. Alasan utama untuk memilih saya karena saya akan membawa OSIS dan SMA Negeri 3 Cilacap ke depannya menjadi lebih inovatif, aktif, takwa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai daya juang yang baik dalam belajar. Dan saya
pastinya akan menjadikan OSIS dan SMA itu juga menjadi yang lebih baik juga. Ya, terima kasih untuk kandidat keempat. Kemudian dulu ini satu atau dua dulu yang menjawab. Satu, ya, silakan. Mengapa kalian harus memilih saya sebagai ketua OSIS 2020-2021? Sebenarnya saya tidak harus memilih Anda karena di sini saya sadar saya masih kurang pengalaman, saya kurang kurang dari segala bidang dari semuanya. Saya di sini cukup memberitahu sebenarnya saya memiliki pengalaman di SMP sebagai ketua OSIS, itu pun tidak terlalu banyak karena saya hanya 1 tahun menjabat sebagai ketua OSIS di SMP. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kandidat pertama. Kemudian kandidat kedua, ya, menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan. Apa sih yang membuat saya harus dipilih? Menurut saya, dengan visi dan misi saya serta kemampuan saya itu mampu untuk menjadi ketua OSIS dan berpacu pada berkarya di tengah perbedaan. Sekian, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan masalah dalam organisasi. Pertanyaannya adalah, ketika jabatan Anda sudah berakhir pada kepengurusan periode 2021, tapi ada tugas yang belum selesai dan tidak ada satu anggota pun yang ingin membantu karena merasa kepengurusannya sudah selesai, apa yang Anda lakukan? Silakan kandidat nomor 5 untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut Ya. dengan cara membicarakan kembali kepada pengurus OSIS yang menjabat di periode tersebut untuk lebih mempertimbangkan lagi ingin dilanjutkan atau tidak. Sesuai dengan misi saya yang nomor 4 itu, mengkaji program kerja turunan OSIS agar program kerja lebih efektif dan efisien demi tercapainya semakin visi. Dan mengkaji ulang tepat ada 3, menghapuskan program yang tidak perlu, ya. Terus yang kedua, meleburkan program yang sama, dan yang terakhir, mengoptimalkan kembali program kerja yang sudah berjalan agar maksimal. Terima kasih. Ya, berarti solusinya adalah membicarakan kembali gitu ya. Nah, silakan untuk ditanggapi dari kandidat nomor 1. Pertanyaan saya untuk kandidat nomor 5 tadi bilang untuk membicarakan kembali. Ya, komunikasikan kembali. Komunikasikan kembali. Tadi pertanyaannya adalah semua anggota tidak mau karena Merasa sudah berakhir. ya, beranggapan masa jabatan sudah berakhir. Bagaimana jika hal tersebut terjadi? Terima kasih. Saya akan menyanggah pendapat dari kandidat 1. Walaupun sudah berakhir, periode sebelumnya dari periode saat itu masih berhubungan, harus saling kerjasama untuk periode selanjutnya. Jadi walaupun sudah berakhir, kita tetap harus membicarakan program tahun lalu. Kalau misalkan nggak peduli sama tahun lalu, gimana kita bisa maju? Sekian, terima kasih. Ya, Maya boleh? Dari kandidat kedua gitu ya. Materi yang penting ini adalah mengkomunikasikan gitu. Karena tahun lalu itu harus ada regenerasinya untuk di tahun selanjutnya. Nah, kalau nggak ada komunikasi nanti gimana akan untuk diteruskan? Nah, tanggapan dari kandidat kedua. Dan tadi kan solusinya adalah menjalin komunikasi. Jika sudah melakukan komunikasi, tetapi anggota OSIS tetap tidak mau melanjutkan program tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan menyanggah dari kandidat nomor 2. Jika sudah tidak mau berkomunikasi, mungkin saya akan menyerahkan kepada ketua OSIS atau orang yang dipercayai pada periode saat itu. Terima kasih. Berbicara komunikasi kepada yang dipercayai untuk bisa menyelesaikan ini bagaimana gitu ya, karena belum ada solusinya. Nah, itu yang pertama mengenai masalah dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua, ada sahabat Anda ingin mengusung temannya menjadi pengurus OSIS. Padahal
tidak memiliki kecakapan atau kurang memiliki kecakapan untuk berorganisasi di OSIS. Nah, bagaimana tanggapan Anda atau solusinya dari masalah ini? Silakan kandidat 3 untuk menjawab. Ya, silakan dijawab kandidat 3. Baik, tadi pertanyaan bisa diulang lagi. Pertanyaannya itu, ada sahabat Anda ingin mengusulkan gitu ya, salah satu temannya untuk menjadi anggota OSIS. Padahal yang mengusulkan itu kurang memiliki kecakapan untuk berada di organisasi OSIS. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Di sahabatnya itu bagus banget nih ya sahabatnya. Semuanya kan bermula dari nol ya. Ya. Ini pengalaman dulu ketika saya waktu SMP, saya pernah untuk dicalonkan menjadi ketua OSIS, tapi saya menolak karena saya belum cukup pengalaman pada waktu itu. Dan guru saya memberi saya inspirasi bahwasanya segala sesuatu itu bermula dari nol. Jika tadi teman mungkin sahabat saya akan saya usulkan itu belum punya pengalaman, saya percaya bahwasanya semua dari nol, dan ketika dia mulai bergabung, dia akan mulai ikut untuk yang tadinya tidak bisa berargumen, maka bisa menjadi berargumen. Intinya kebawa dengan teman-temannya ketika dia sudah masuk ke dalam lingkup organisasi. Karena kan organisasi kan ada DDK juga, jadi itu bisa untuk menambah pengalaman ini itu. Terima kasih sekian. Ya, berarti dia tetap diikutkan gitu ya, karena mau tidak mau orang itu yang diusulkan itu akan mengikuti gitu ya, akan bekerja sama, gitu, akan berkegiatan. Meskipun tadi kan di sini kan kurang cakap juga, kurang memiliki kriteria. Gitu. Sangat mau dijawab oleh kandidat? Ya, kandidat 3 dulu, nanti Sangga oleh kandidat 1. Jawab lagi. Baik. Menurut saya adalah memberikan tindakan kemudian poin. Mengapa dalam tanda kutip di sini tindakan yang dimaksud adalah motivasi yang positif untuk merubah si pelanggar sehingga selanjutnya dapat berperilaku yang lebih baik. Jika tetap saja tidak berubah, maka barulah diberikan poin. Oh, berarti tindakan dulu kemudian poin. Ya, silakan disanggah dulu ya oleh kandidat 4 dan 5. Jawaban dari kandidat ketiga. Siapa yang akan menyanggah dulu? Jadi kalau menurut kandidat 3 itu yang utama adalah memberikan tindakan dulu atau peringatan dulu, kemudian baru di poin. Nah, bagaimana tanggapan yang 4 dan 5? Kandidat 4 dan 5. Saya setuju dengan kandidat nomor 3 karena yang kedua yaitu memberikan tindakan kemudian diberi poin. Tindakan membuat efek jerah terhadap siswa dan kemudian poin mereka bertambah sehingga mereka akan berpikir-pikir lagi jika ingin bertindak. Karena jika poin mereka 80 sampai 124, mereka akan kena diskorsi. Jadi jika 100 sampai 125, mereka akan dikembalikan ke orang tua. Terima kasih. Oke, berarti setuju ya kandidat 5. Nah, kalau kandidat 4? Menurut saya juga setuju karena kita dapat pelajaran dari proses ya. Berarti menurut saya tindakan kemudian diberi poin sama saja kita sudah mengingatkan, lalu mengingatkan jika misalnya memang belum dengan tindakan belum jelas juga, lalu diberi poin sama saja. Bisa kalau misalnya poin sudah banyak, itu kan nanti ada tindakan lagi yang lebih lagi. Ya, berarti tetap setuju ya dengan jawaban dari kandidat 3. Intinya diberikan peringatan dulu atau tindakan dulu kemudian diberikan poin. Nah, selanjutnya tadi kandidat 1 ingin menjawab, nanti kandidat 2 dan 3 untuk menyangka. Jawaban saya lebih memilih efektif memberikan poin kemudian memberikan tindakan. Berikan poin dulu. Ya. Nah, alasannya? Karena kita bisa memberikan poin, lalu mereka kayak biasanya seperti murid, kok dia harus pikiran kenapa terus kalau dia melakukan tindakan lagi, kita baru memberikan tindakan mungkin berupa penyitaan jika pelanggaran yang berupa misal penyalahgunaan handphone di kelas atau penyalahgunaan WA dan lain-lain, skorsing dan sampai dikeluarkan dikembalikan ke orang tua. Itu juga dengan kerjasama sama sekolah kita. Sama dengan sekolah. Jadi intinya kalau dari kandidat 1 adalah memberikan poin dulu, kemudian tindakan.
ya. Silakan disanggah kandidat 2 dan kandidat 3 juga siap-siap untuk menyanggahkan. Baik, saya tidak setuju dengan pendapat. Tidak setuju? Ya, karena Menurut saya, yang lebih efektif yaitu memberikan tindakan terlebih dahulu. Karena dalam tindakan, kita juga menjadi tahu apa sih penyebab seseorang itu melanggar, dan itu tentu saja menjadi pertimbangan dalam memberikan poin. ya, berarti tidak setuju ya dari pendapat kandidat yang pertama. Kandidat ketiga ingin menyanggah? Ya, baik, saya juga tidak setuju karena yang saya tadi bilang maksud dari motivasi di sini adalah motivasi yang positif sehingga dia dapat kesempatan untuk berubah dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan buat